Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah komunikasi bisnis. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Apa sih itu komunikasi interpersonal? Jadi komunikasi interpersonal itu merupakan komunikasi yang dilakukan antara seseorang gitu ya dengan orang lain, baik itu di dalam suatu masyarakat, organisasi, baik itu yang bersifat bisnis ataupun non bisnis, dan ini menggunakan media komunikasi ya, serta tentunya bahasanya itu mudah dipahami untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam komunikasi interpersonal itu ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal itu dilakukan 2 orang atau lebih. Jadi nggak mungkin ya komunikasi itu hanya ngomong sendiri gitu. Lalu yang kedua ada media yang digunakan. Bisa menggunakan telepon, bisa secara bertatap muka begitu, atau misalnya dalam suatu pertemuan ya bisa menggunakan WhatsApp gitu atau media lain. Lalu komunikasi interpersonal ini sendiri biasanya bahasanya mudah dipahami karena sifatnya tidak baku lah ya, seperti kita ngobrol menggunakan bahasa pergaulan, bahkan juga bisa menggunakan bahasa daerah, bahasa campuran antara Indonesia dan bahasa daerah, ini juga bisa dilakukan. Lalu di dalam komunikasi interpersonal itu juga ada tujuan yang ingin dicapai dari komunikasi tersebut ya. Nah, ini bisa terjadi dalam suatu masyarakat ataupun di dalam suatu organisasi. Nah, tadi bahwa di dalam komunikasi interpersonal itu memiliki tujuan. Yang pertama untuk menyampaikan informasi ya. Yang kedua bisa sifatnya berbagi pengalaman. Misalnya saya bercerita bahwa kemarin sudah mengikuti diklat ya, pelatihan. Saya ceritakan itu kepada teman saya. Nah, ini kan sifatnya berbagi pengalaman ya. Lalu yang selanjutnya menumbuhkan simpati. Jadi ada membangun komunikasi yang bersifat juga sebagai upaya membangun trust begitu ya. Lalu juga adanya kerjasama. Nah ini, jadi bagaimana sih komunikasi ini agar ayo kita bareng-bareng mengerjakan tugas, kita bareng-bareng mengerjakan perintah dari atasan, itu juga bisa dilakukan ya, walaupun tidak di dalam forum rapat begitu ya. Lalu yang selanjutnya juga bisa jadi ini seperti apa ya, curhat ya, curhat, menceritakan kekecewaan, kekesalan ya, biasa di dalam suatu organisasi lembaga itu kan terkadang ada hal-hal yang sebagai keluhan ya, mungkin karena lelah dengan pekerjaan atau ada hal-hal yang sifatnya teknis tapi tidak bisa terkomunikasikan dengan baik. Nah ini juga bisa dilakukan secara interpersonal saja. Lalu juga ada sifatnya yang memotivasi, ayo kita semangat gitu kan, membangun atau mengerjakan tugas, itu sangat mungkin dilakukan. Nah, di dalam komunikasi interpersonal itu sendiri sebagai upaya transfer informasi baik secara individu atau dari satu person kepada satu kelompok begitu. Nah ini sangat relevan ketika digunakan dalam suatu organisasi. Lalu juga, nah yang terpenting adalah adanya umpan balik, jadi respon. Jangan sampai komunikasi ini terjadi tidak ada respon atau umpan balik. Jangan-jangan mereka tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi kalau umpan balik ini tidak sinkron, nah ini perlu dipertanyakan.
Nah, selain umpan balik tadi, tentunya ada trust, ada rasa percaya, ya. Jadi biasanya kalau orang yang komunikasi interpersonal itu berarti ada rasa percaya dari seseorang kepada pihak lain sehingga dia mau menyampaikan cerita walaupun yang sifatnya secara pribadi atau tadi misalnya keluhan. Kan nggak mungkin ya saya misalnya mau cerita curhat terkait keluhan kerjaan dengan orang yang tidak saya percaya. Nah ini ada variabel trust ya. Nah ternyata di dalam komunikasi interpersonal umpan balik itu menjadi sangat penting ya. Kenapa? Karena satu hal tersebut itu untuk mencapai tujuan. Umpan balik yang efektif itu ketika informasi tersebut ya itu mencapai tujuan kinerja, bukan yang sifatnya justru malah diremehkan, dianggap tidak penting. Lalu ada sifat kekhususan ya, agar pihak lain itu mengetahui secara khusus. Tadi misalnya ayah ada keluhan maka perlu diselesaikan ya, bolehlah sifatnya hanya sifat khusus. Lalu ada memberikan gambaran apa sih yang harus dilakukan ya. Lalu informasi tersebut juga harapannya bisa memperbaiki kinerja. Jadi ada kegunaan yang jelas ya, tidak hanya sekedar curhat saja, tidak hanya sekedar keluhan, tetapi harus diselesaikan problem itu. Lalu informasi itu juga harus tepat waktu. Maka ketika disampaikan secara tepat waktu, maka lebih cepat lebih baik, maka problem itu akan terselesaikan lebih cepat. Nah ini, dan di dalam komunikasi itu tentunya harus mempersiapkan ya, memperhatikan kesiapan karyawan, bukan justru membuat karyawan atau teman kita gitu ya menjadi orang yang akhirnya enggan untuk merespon atau menindaklanjuti. Nah ini menjadi penting, atau sifatnya terlalu menggurui katakan. Nah ini juga menjadi catatan. Lalu kejelasan informasi ya, harus jelas umpan baliknya. Informasi awal tentunya harus jelas. Lalu validitas ya, valid, informasi itu harus bisa dipercaya ya, bukan hanya hoax bahkan tidak jelas sumbernya. Nah ini tidak boleh. Nah itu di dalam komunikasi ya, ada yang sifatnya top down ya, dari atas ke bawah, atau kalau di sini dibahasakan downward communication, atau juga dari bawah ke atas upward communication, atau interactive communication itu sifatnya setara, sejajar ya. Misalnya kalau dari atas ke bawah, katakanlah dari direktur kepada manajer atau bagian, atau mungkin dari bagian kepada supervisor ya. Kalau dari bawah ke atas, misalnya dari supervisor kepada bagian, kepada manajer, atau kepada direktur. Nah kalau yang lateral atau setara, ini misalnya sesama supervisor ya, itu bisa dilakukan. Nah ada efektivitas komunikasi interpersonal ya. Ini menurut De Vito ada 10 indikator. Yang pertama adalah bersifat keterbukaan, lalu ada yang sifatnya empati ya, jadi merasakan apa yang orang lain rasakan. Lalu ada yang bersifat dukungan ya, lalu ada sikap positif ya, lalu kesederajatan, adanya tadi trust ya, percaya, yakin, lalu kesiapan, terus bagaimana ini membangun interaksi ya, ekspresif, serta berorientasi pada orang lain. Nah ketika 10 indikator ini bisa dilakukan, maka komunikasi internal itu bisa berjalan efektif.
Jadi tidak keterbukaan, katakanlah, tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Lalu empati, membangun rasa percaya atau merasakan bahwa kita merasakan karyawan apa sih yang mereka rasakan, ya, untuk membangun dukungan juga. Nah, semuanya dalam bingkai sikap positif, ya, bukan cukup dalam sikap menghakimi. Lalu kesederajatan adalah membangun upaya bahwa tidak ada perbedaan status lah, istilahnya ketika kita mau cerita juga nyaman, rasa yakin, sudah siap, dan seterusnya. Nah, tetapi di dalam komunikasi interpersonal itu sangat mungkin terjadi hambatan. Yang pertama adalah bypassing, yaitu ketika ini salah menanggapi, ya, atau salah merespon, sehingga apa, terjadi miskomunikasi. Ya tadi, ketika umpan balik ini tidak terbangun, bahkan salah miskomunikasi, salah menanggapi, maka terjadi kegagalan. Yang kedua adalah bingkai referensi. Ini misalnya ada perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, perbedaan pendidikan atau budaya. Ya, ini juga sangat memungkinkan. Misalnya kita menyampaikan dengan bahasa yang lawan komunikasi kita tidak memahami bahasa-bahasa tersebut. Ya, misalnya terlalu ilmiah. Nah, ini kan bisa saja orang lain tidak memahami. Lalu kurangnya kemampuan berbahasa. Ya, karena mungkin kita tidak terbiasa berbicara dengan orang, terus kita sering menggunakan bahasa yang cukup kasar. Lalu adanya gangguan ini tadi bisa dalam bentuk gangguan emosional atau fisik, ya. Jadi misalnya saja kita ngobrol, komunikasi, tapi dalam kondisi sedang emosi. Nah, ini bisa saja itu akan sangat mengganggu, ya. Atau bisa juga dari gangguan ini sifatnya dari media yang kita gunakan. Misalnya apa? Ada telepon, sinyalnya buruk, ya. Atau teleponnya itu nggak bagus. Nah, ini akan sangat mengganggu atau bahkan tujuan komunikasi tidak tercapai. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Yang pertama itu harus mengantisipasi, ya. Misalnya tadi ketika kita berbicara secara verbal, kita mengantisipasi dengan secara pesan tertulis. Nah, itu perlu diuraikan. Lalu juga berkaitan dengan mempertanyakan prasangka. Jadi kita perlu memperjelas tadi bagaimana itu tadi Anda paham atau tidak, memahami atau tidak gitu. Nah, kita akan mengetahui itu dari tadi bisa melakukan stimulasi umpan balik. Jadi mengajukan pertanyaan bahwa bagaimana terkait tadi, ya, bagaimana nanti rapat kita, poin-poin pentingnya apa, coba bisa nggak disampaikan, diulangi. Nah, itu sebenarnya kan kita menstimulasi, ya, mengajukan pertanyaan yang sifatnya itu memancing bahwa sebenarnya lawan komunikasi kita itu, ya, itu paham nggak dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu stimulan. Jadi kita bertanya, ya. Nah, hal-hal ini itu menjadi penting. Jangan sampai ketika nanti bahwa komunikasi ini sifatnya untuk mempersiapkan rapat, ya, katakanlah, karena terjadi di dalam rapat malah nggak betul yang disampaikan. Nah, ini tentunya kan akan berdampak buruk di dalam komunikasi. Oke, baiklah, untuk pertemuan hari ini berkaitan dengan komunikasi interpersonal itu yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis komunikasi lain pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.